Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan diskusi kontemporer dalam permasalahan hukum perdata dan bisnis untuk tugas akhir mahasiswa. Nah, narasumber kita pada hari ini dosen dari Prodi Ilmu Hukum, yakni Bapak Muhammad Fajar Hidayat, SHMH. Halo Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, ya. Semangat ya Pak hari ini? Ya, siap. Ya. Langsung aja kita dengar penjelasan dari Bapak Fajar. Pada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih. Coba dibuka ini internetnya, putusan pengadilan ya, website. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tutup pintunya ya. Terima kasih telah hadir di ruang sidang untuk ini ya, mendengarkan sedikit paparan terkait dengan isu kontemporer dalam hukum perdata. Kegiatan ini ditujukan untuk yang ingin mengajukan judul ya, mungkin kepada yang di semester 7 ya, 6 atau 7 sudah bisa untuk mengajukan judul, dan juga terbuka ya bagi yang lainnya yang barangkali tertarik untuk mengambil Departemen Perdata dan Bisnis. Baik, itu mungkin pengantar dari saya ya. Ini sudah pada belajar metode penelitian belum? Belum ya? Semester berapa? 3. Sama semester 3? Oke. Semester 5? Ya, udah ya. Sedang jalan nih 5 ya? Oke. Semester 7 selebihnya ya. Baik. Ya, untuk pengantar saja ya. Terpaksa ini harus saya sampaikan kembali. Dalam melakukan penelitian hukum, setidaknya ada 2 metode yang biasanya dipergunakan ya. Atau sekarang mungkin yang berkembang menjadi 3 metode. Yang pertama itu adalah metode penelitian hukum normatif. Maksudnya apa metode penelitian hukum normatif ini? Untuk metode penelitian hukum normatif ini fokusnya adalah pada norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan ya. Norma yang bermasalah. Artinya selaku peneliti hukum kita melihat ada tidaknya norma yang bermasalah, kan begitu. Maka kalau dalam penelitian hukum normatif setidaknya ada 3, bahkan sekarang yang berkembang menjadi 4 ya. Ada 4 isu hukum yang terdapat dalam suatu penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Yang pertama itu, ini yang sering dibilang adanya, mungkin di luar sering Anda dengar ya, adanya kekosongan hukum. Kekosongan. Maksudnya apa kekosongan itu? Artinya ada fenomena itu kalau dalam perdata merugikan, tapi tak bisa diapa-apain. Artinya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan fenomena itu. Dia sudah merugikan dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Makanya kalau dalam istilah lain itu, kalau yang dimaksud dengan kekosongan hukum tadi juga ada yang menggunakan istilah vacuum of norm. Nah, vacuum of norm adalah kekosongan norma. Artinya apa? Peraturan perundang-undangan belum mengatur fenomena yang merugikan itu. Misalkan ya, contoh sederhananya, dulu kita tahu bahwa yang namanya kontrak itu kan para pihak bertemu secara langsung, terus mereka menyepakati suatu hal. Setelah mereka sepakat terhadap hal itu, tanda tangan dalam sebuah kertas ya, yang isi perjanjiannya kan disepakati oleh para pihak. Namun dalam perkembangan ada kontrak yang tidak dibuat secara manual begitu. Nah, dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, itu kontrak itu hadir secara digital. Nah, mungkin yang sering belanja online ini ya. Nah, jadi kalau yang ya sebut saja mereknya, ini saya bukan promosi ya. Ya sebut saja misalkan ada Shopee, ada dan lain-lain itulah ya. Nah, itu kan ada semacam form
Apakah setuju dengan syarat dan ketentuan ketika menggunakan platform ini? Ketika kita bilang setuju, ya ini kan sebuah kontrak elektronik sebenarnya yang menghubungkan antara kita selaku konsumen dengan penyelenggara, ya Shopee dan kawan-kawan itu, maupun dengan kalau misalkan kita belanja ya di aplikasi yang lain ya dengan si pembeli misalnya atau si penjual begitu. Artinya apa? Kontrak yang tadinya dibuat secara digital itu, ketika Undang-Undang ITE belum ada, maka terjadi vacuum of norm, kekosongan norma. Akan ada pertanyaan, ya kita lanjutkan sedikit lah ya. Iya, Pak. Akan ada pertanyaan, apakah kontrak digital yang dibuat itu sah atau tidak? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan ini ya. Kalau yang manual itu, semua tahu pembeli penjual, pembeli bawa uang, penjual menyerahkan barang mobil atau motor misalkan, mereka buat perjanjian, ya udah pasti itu sah. Karena sudah ada pengaturannya di 1320 KUH Perdata mengenai syarat saja perjanjian. Ada syarat objektif dan juga ada syarat subjektif. Namun bagaimana dengan kontrak digital tadi? Sebelum ada Undang-Undang ITE itu menjadi masalah karena sering menjadi pertanyaan, sah nggak kontrak yang dibuat secara elektronik? Undang-Undang ITE lahir mengatur mengenai kontrak elektronik, maka masalah itu terjawab. Nah, jadi kalau kita yang menemukan fenomena seperti itu ya, ada suatu fenomena tapi aturannya belum ada. Berarti kalau dari segi penelitian hukum normatif ya, ini ada vacuum of norm ini, ada kekosongan norma. Sampai situ bisa dipahami? Bisa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita akan berbicara mengenai adanya suatu konflik of norm. Konflik of norm ini apa? Normanya yang konflik. Adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan. Jadi norm yang dimaksud itu norma ya. Norma di sini bukan norma yang dipahami secara umum ya. Bukan norma kesopanan, kesusilaan ya, tapi normanya adalah maksudnya adalah peraturan perundang-undangan. Artinya ada dua peraturan perundang-undangan, dia mengatur satu hal tertentu yang menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Jadi kalau ada persoalan begini nih gimana nih? Mau pakai undang-undang A atau undang-undang B? Nah, yang diatur tuh sama. Sehingga ini menjadi suatu masalah dalam penelitian hukum. Contohnya apa, Pak? Ada yang pernah dengar ini terkait dengan apa namanya tuh? Dana bagi hasil ya. Ada yang terkait dengan masalah migas kita ini di Kepri itu ya. Artinya dari Pemprov Kepri sendiri, dia berangkat dari Undang-Undang Pemda itu mempunyai kewenangan untuk terkait dengan migas itu sendiri. Nah, namun di pemerintah pusat itu juga merasa punya kewenangan. Ada undang-undang terkait dengan bagaimana minerba, undang-undang apa lagi yang terkait dengan itu ya, yang memberikan kewenangan kepada pusat untuk mengatur itu. Yang jadi masalah adalah ketika di lapangan ternyata, loh ini bagaimana nih? Kewenangannya pemerintah pusat atau kewenangan pemerintah daerah. Nah, levelnya sama, undang-undang dan undang-undang. Ingat ya, waktu semester 1 ya, asas-asas ya. Kalau levelnya nggak sama, satu undang-undang, satu perda, selesai dia. Satu undang-undang, satunya lagi apa? Misalkan PP, selesai juga itu. Nah, karena asasnya adalah ketentuan yang lebih tinggi, itu akan mengalahkan ketentuan yang lebih rendah. Apa itu namanya? Lex superior, derogat lagi inferiori. Artinya ketentuan yang lebih tinggi itu pasti akan mengalahkan ketentuan yang rendah. Maksudnya apa? Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh membuat sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau levelnya sama? Sama-sama undang-undang. Ini mau dipakai yang mana ketentuannya? Mau pakai undang-undang A kah atau undang-undang B? Nah, sampai situ bisa dipahami? Saya? Oke, yang ketiga itu ada yang namanya value of norm. Value, value of norm. Ya, kekaburan norma.
Normanya ada, pasalnya ada, tapi masih nggak jelas ini, masih kabur. Artinya ketika mau diterapkan masih menimbulkan permasalahan di lapangan karena banyaknya multitafsir terhadap pasal itu. Pernah membaca undang-undang ya, saya rasa ya? Pernah ya? Coba dibaca undang-undang itu, nanti setelah selesai baca undang-undang, kan lihat di bagian penjelasannya. Ada penjelasannya? Nah, nanti biasanya kalau di pasal 1 itu kan terkait dengan ketentuan umum. Definisi-definisi gitu ya. Nah, istilah-istilah yang dipergunakan dalam undang-undang itu. Sampai ke pasal bawah itu ya, berikutnya. Nanti ada yang bilangnya misalkan pasal 25 cukup jelas. Betul ya? Nah, yang jadi masalah adalah ketika pasal 25 sendiri itu masih menimbulkan perdebatan di antara sesama akademisi hukum, atau di antara masyarakat yang memahami itu. Ini gimana sih maksud pasal 25 ini? Ketika dia membutuhkan penjelasan lebih lanjut, ternyata di penjelasan pasal 25 hanya bilang cukup jelas. Nah, ini jadi masalah. Contohnya apa, Pak? Ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, tentang ketenagakerjaan. Itu kan ada salah satu ketentuannya, saya lupa pasalnya itu, bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Nah, itu ya. Kesusilaan itu bagaimana? Ya kalau kita pakai etimologi bahasa, kesusilaan berarti nggak boleh membuat perjanjian yang muatannya ada nuansa asusila, kan gitu ya. Karena setelah dibaca di pasalnya hanya bilang cukup jelas. Sehingga ini seperti diserahkan kepada masyarakat nih untuk menafsirkan itu. Nah, yang dimaksud dengan kesusilaan itu yang bagaimana sih? Sejauh mana sih? Nah, di lapangan ini menimbulkan permasalahan. Bagaimana kontrak ini dibuat agar tidak bertentangan dengan kesusilaan itu? Batasannya sejauh mana? Misalkan aja ya. Ya, kalau di Papua, ada yang pernah ke Papua? Belum ada ya? Tapi sudah pernah ada di berita ya, Papua ya. Kan punya pakaian adatnya ya. Paham ya? Ya, artinya itulah pakaian adat yang ada di sana. Kalau dibandingkan dengan kita ya tentu berbeda, karena setiap daerah kan punya keunikannya sendiri. Ya, Anda bayangkan saja ketika di sebuah semacam dinas pariwisata misalkan ya, itu kerjasama sama hotel gitu ya, dalam rangka menggalakkan dunia pariwisata di sana, itu dibuatlah semacam perjanjian lah antara pihak hotel dengan dinas pariwisata gitu ya. Sana disebutkan bahwa untuk menarik wisatawan ke sana ya, berarti salah satu hal yang harus ditonjolkan adalah kekhasan daerah, kearifan lokal. Coba ketika mereka menggunakan pakaian adat, kalau kayak kita kan di sini Melayu ya baju kurung ya, lengkap dengan songket dan tanjaknya begitu ya, serta sendal, ada sendal yang kayak sendal jepit itu ya, yang memang pakaian adatnya seperti itu. Anda bisa bayangkan di Papua itu ketika dibuat dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah MOU, Memorandum of Understanding, atau MOA, Memorandum of Agreement, yang ternyata mengharuskan menggunakan pakaian adat di hotel itu untuk menyambut tamu. Salah nggak itu menurut undang-undang pendidikan? Ya kan bisa menimbulkan masalah ini. Oh, berarti salah ini, kenapa? Melanggar kesusilaan ini. Kok pakaiannya begitu? Hanya menutup daerah yang sensitif saja, coba. Nah, ini bagaimana? Sementara ada nilai-nilai kearifan lokal di sana yang memang negara sudah menjamin itu di dalam sebuah konstitusi, malah bukan di undang-undang lagi levelnya ya, undang-undang dasar. Ada yang namanya masyarakat hukum adat. Nah, kan nggak mungkin rasanya ini harus dihadap-hadapkan. Makanya yang namanya kesusilaan ini harus dibatasi dia. Ini yang seperti apa sih? Sementara Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, ya mungkin karena banyak yang harus dibuat ya. Ya mungkin ya rancangan undang-undangnya banyak yang mau dibuat gitu ya. Nah, saking banyaknya dari target berapa yang tercapai kan cuma berapa persen begitu ya. Sehingga ketika membuat frase itu hanya bilang cukup jelas. Nah, bagaimana untuk mengetahui maksud daripada pasal itu? Ada yang namanya ratio decidendi. Rasio RATIO ya, decidendi.
Maaf, bukan rasio decidendi, rasio legis maksud saya. Legis, biasa legis ya. Rasio legis itu apa, Pak? Hal ihwal yang menyebabkan sebuah undang-undang itu lahir. Kalau dalam Islam mungkin seperti asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat. Nah, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana maksud daripada pasal itu, kita harus tahu rasio legisnya. Untuk mengetahui rasio legis bagaimana? Ya, ini harus dilihat dari yang pertama, bagaimana naskah akademik sebuah undang-undang. Naskah akademik itu isinya apa biasanya? Berapa item tuh yang diatur dalam naskah akademik? Setidaknya ada 3 item. Ada secara filosofis, ada secara yuridis, terus ada secara sosiologis. Filosofis, sosiologis, dan yuridis. Artinya 3 aspek itu harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini layak untuk diterbitkan. Ada kajian filosofisnya, apa maknanya kalau kita berbicara filosofis? Tentu nggak akan jauh-jauh ya. Kita akan melihat bagaimana tujuan hukum menurut Gustav Friedrich itu. Apa aja itu? Tujuan hukum yang pertama adalah ya, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi kalau berbicara filosofi, nggak akan jauh-jauh dari sana dia. Apakah kemanfaatannya yang mau diambil, apakah kepastian hukumnya yang ingin diambil, ataukah keadilan. Nah, kalau misalkan kepastian hukumnya, konstitusi sudah mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ada di pasal 34 ya. Untuk menerjemahkan itu, bagaimana itu bisa direalisasikan, tentu ini membutuhkan aturan di bawahnya. Dalam hal ini adalah undang-undang. Adalah undang-undang terkait apa? Jaminan sosial itu ya. Ada lagi PP yang lebih teknis mengatur mengenai itu. Itu semua tujuannya apa? Untuk menciptakan kepastian hukum. Yang kedua, kalau untuk menciptakan keadilan, misalkan ya, konstitusi sudah mengatur yang namanya masyarakat hukum adat. Sejauh mana masyarakat hukum adat ini eksistensinya diakui oleh negara, maka diperlukan sebuah undang-undang yang mengatur mengenai itu. Sebut saja dalam hal ini muncullah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang tentang pokok agraria. Kan di sana diatur itu ya, mengenai hak ulayat dan lain-lain. Tujuannya apa tadi? Untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat hukum adat, yang mana masyarakat hukum adat ini kan hukumnya kan tidak tertulis. Bagaimana caranya ini agar bisa diakomodir dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga, terkait aspek kemanfaatan ya. Kalau berbicara kemanfaatan, ya tentunya undang-undang yang dibuat ya harus bisa memberikan manfaat lah terhadap apa yang diatur. Misalkan muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Munculnya undang-undang ini kan diharapkan bisa melindungi kepentingan konsumen. Karena di lapangan sering ditemukan bahwa bargaining position, posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen itu, ya pelaku usaha itu yang lebih tinggi daripada konsumen. Padahal idealnya ini adalah sejajar. Kan saling membutuhkan ini. Nah, namun kenyataan di lapangan banyak melihat fenomena di lapangan itu ya pelaku usaha itu lebih tinggi daripada konsumen, sehingga hak konsumen itu kan sering terabaikan. Maka pasca reformasi muncullah undang-undang perlindungan konsumen. Itu semua adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi konsumen. Nah, kembali kepada value of norm tadi ya, kekaburan norma itu ya. Artinya dilihat dari naskah akademik yang pertama, yang kedua lihat dari risalah peraturan perundang-undangan. Jadi ketika pasal itu muncul, nanti Anda coba lihat di websitenya DPR itu ya. Ada itu. Kalau mau nyari risalah-risalah, masukkan aja ke emailnya itu, kita minta risalahnya ya. Jadi kita ingin tahu apa sih risalah terkait dengan pasal bahwa perjanjian nggak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Nah, nanti akan ada penjelasan. Oh, ini pasal ini muncul dari fraksi A misalnya. Argumentasi yang dibangun dari fraksi A adalah seperti ini. Dan ketika menyampaikan ini, yang pro ini fraksi B, fraksi C,
yang kontra fraksi D, fraksi E, dan ada argumentasi masing-masing. Jadi kita tahu perdebatan di parlemen itu seperti apa. Oh, ternyata di DPR itu perdebatannya seperti itu ketika membahas pasal itu. Jadi nanti ketika kita diminta menjelaskan maksud daripada pasal itu, kita bisa menjelaskannya. Oh, kenapa munculnya itu? Nah, karena ini loh, secara naskah akademiknya begini. Terus secara risalah persidangannya, risalah peraturan perundang-undangan, itu sudah ada perdebatan di antara mereka yang kita bisa memahami kenapa muncul frasenya sampai seperti itu. Sampai di situ bisa dipahami. Ini saya nggak tulis ya, karena ini papannya sebenarnya papan khusus ya. Jadi kalau ditulis nanti susah hilangnya, apalagi ini kepentingannya untuk nih fokus ya. Yang terakhir itu ada yang berkembang sekarang itu yang namanya ketidaklengkapan norma. Ketidaklengkapan norma itu apa? Ya dalam bahasa Inggris mungkin penulisannya itu incomplete of norm ya. Nah, kalau dalam penyebutan sering banyak dosen hukum bilangnya incomplete of norm. Kekaburan norma. Normanya sudah ada tapi tak lengkap. Contohnya apa, Pak? Terkait dengan alasan pembatalan perjanjian di pasal 1321 KUH Perdata ya. Bahwa perjanjian itu bisa dibatalkan kalau sekiranya ada kekhilafan, kesesatan maupun paksaan dalam sebuah perjanjian. Berarti kan ini mengganggu syarat subjektifnya terkait sepakat itu ya. Ternyata di samping itu ada yang namanya penyalahgunaan keadaan, misbruik van omstandigheden. Apa ini penyalahgunaan keadaan? Ya, ini suatu doktrin yang berkembang di negara-negara Eropa ya, negara Eropa, Amerika. Kalau di Amerika ataupun Inggris terkenal dengan undue influence, gitu ya. Penyalahgunaan keadaan ini maksudnya apa? Maksudnya ketika ada posisi yang tak seimbang. Nah, ini kita kembali lagi tadi ya, antara pelaku usaha dengan konsumen. Maka dalam membuat perjanjian tadi banyak ditemukan di lapangan. Apalagi kalau bentuknya adalah perjanjian standar, perjanjian baku. Nah, isinya itu berat sebelah. Pelaku usaha yang diuntungkan, konsumen dirugikan terus. Kok bisa terjadi Pak begitu ya? Karena kalau dari segi doktrin penyalahgunaan keadaan itu dimungkinkan karena si pelaku usaha ini mempunyai keunggulan ekonomi maupun keunggulan psikologis. Maksudnya bagaimana Pak? Ya mungkin kalau Anda pernah punya masalah hutang piutang lah. Anda ini si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. Kawan Anda misalnya. Siapa yang posisinya itu lebih kuat di sana tuh? Yang menerima apa yang si memberi? Memberi ya. Ya. Walaupun dalam praktek kadang yang lebih kuat si penerima ya. Nah, giliran ditagih dia amnesia begitu ya. Atau giliran ditagih dia marah-marah, ngajak ribut begitu ya. Tapi ya kalau kita berbicara dari situ ya jelas antara pemberi sama penerima ini yang lebih kuat yang memberikan pinjaman. Yang menerima itu kan berharap agar mendapatkan pinjaman. Nah, kembali ke yang tadi, maka ketika membuat perjanjian ternyata isunya hanya menguntungkan pemberi pinjaman aja, semua membebankan penerima pinjaman. Dan dari segi kontrak itu ya berat sebelah. Kayaknya ini betul-betul merugikan lah untuk si penerima pinjaman ya. Kalau hanya mengacu kepada pasal 1321 terkait sepakat tadi, ya nggak bisa diapa-apain ini. Karena dari segi kehilafan, nggak ada kehilafan di sana. Dia tahu itu mau minjam uang, dia butuh uang. Terus juga kalau dari segi paksaan, yang kan nggak ada yang dipaksa juga di situ. Dia mau kok ngambil itu karena memang ya gimana, dia butuh ya. Terus kalau dari segi penipuan, dia juga nggak merasa tertipu ya. Dia tahu mau minjam sama siapa. Atau kalau pakai yang sekarang berkembang itu ada yang namanya fintech ya, financial technology. Kalau di POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peer-to-peer lending. Nah, kalau bahasa media pinjol. Nah, pinjaman online. Nah, itu ya banyak istilah-istilahnya ya. Dari istilah ekonomi, istilah menurut hukum di POJK sampai kepada istilah menurut media massa. Beda-beda nih ya. Maksudnya sama itu. Artinya apa? Kalau mau pinjaman online itu kan macam-macam ya. Ada ya banyaklah mereknya, nanti Anda cari sendiri aja lah ya. Jadi platform yang ada itu kan hanya penyelenggara dia.
dia mempertemukan antara si pemberi dan si penerima pinjaman. Kalau mereka mau untuk memberikan pinjaman atau menerima pinjaman, ya harus mengikuti klausula baku ya, perjanjian standar yang dibuat oleh penyelenggara. Nah, kalau isinya tadi yang saya bilang ya nggak kena dengan 3 ketentuan itu ya, tidak ada kekilafan, tidak ada paksaan, nggak ada penipuan. Ini bagaimana nih? Sementara isinya memberatkan sekali. Misalkan dari segi bunganya kok tinggi sekali daripada bank konven, ataupun di bank syariah sendiri ya. Terus nilai bunganya itu rasanya dirasa nggak masuk akal ya. Ini seperti kalau dulu ada yang namanya lintah darat ya. Minjamnya cuma 1, nanti bayarnya sampai 5 begitu. Ini bagaimana ketika dibungkus dalam sebuah perjanjian, bisa nggak dibatalkan? Dengan adanya alasan pembatalan perjanjian berupa penyalahgunaan keadaan itu bisa dibatalkan. Sayangnya di Indonesia itu masih berupa jurisprudensi. Ada beberapa jurisprudensi putusan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai itu. Sehingga di lapangan menimbulkan ketidakpastian hukum ya. Karena apa? Jurisprudensi itu kan tidak begitu mengikat di Indonesia. Berbeda hal ketika di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, common law. Putusan pengadilan akan diikuti oleh hakim sesudahnya. Kalau di kita masih dibuka ruang itu, nggak mesti diikuti. Ketika hakim mempunyai pendapat yang berbeda, apalagi pendapatnya berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang kuat sekali, ya dia bisa menampilkan itu. Nah, ketika berbicara penyalahgunaan keadaan tadi, ketika dia belum masuk di alasan pembatalan perjanjian, berarti kalau kita mau mengangkat itu ya, berarti ini ada semacam ketidaklengkapan norma ini. Normanya ada, boleh kita menggunakan perjanjian, tapi nggak lengkap. Hanya 3 tadi, belum 4. Sementara kalau kita mengacu kepada negara yang meninggalkan BW ya, Burgerlijk Wetboek itu, Belanda di tahun 92 ya, mereka sudah punya NBW, New BW. 92, sekarang tahun 2023. Berapa tahun itu? Sudah 31 tahun. 31 tahun lalu Belanda sudah mengatur bahwa penyalahgunaan keadaan itu adalah salah satu alasan pembatalan perjanjian di NBW-nya, New BW-nya. Kita belum seperti itu ya, karena kita ini kan generasi penerus bangsa ya. Jadi yang sudah ada diteruskan saja, kan gitu ya. Coba kalau generasi pelurus bangsa, yang sudah ada tak betul ya diluruskan bagaimana menjadi betul. Nah, ini cuma ini aja ya, cuma gurauan saja ya. Semacam apa namanya tuh? Ya apa namanya itu? Gurauan-gurauan yang ya kalau dimerenungkan kembali ya betul juga ya. Kalau generasi penerus itu hanya meneruskan yang sudah ada gitu. Sementara kalau generasi pelurus ya yang tak betul itu diluruskan lah bagaimana dia menjadi baik, kan begitu. Oke, sampai situ bisa dipahami? Ada 4 isu hukum dalam penelitian hukum normatif. Anda temukan 1, jadilah penelitian Anda itu. Dari 4 item itu ya, dari fenomena di lapangan, temu 1 aja, udah. Bisa pakai metode penelitian hukum normatif. Berikutnya, inilah yang dikenal dengan metode penelitian hukum empiris. Empiris itu apa? Berarti ini melihat kepada realita di lapangan. Kita membandingkan dan melihat antara yang seharusnya dengan realita di lapangan. Kalau dalam istilahnya itu kita melihat gap ya, gap kesenjangan antara das solens dan das sein. Das solens itu apa? Das solens itu adalah sesuatu yang seharusnya. Das sein itu adalah realita di lapangan. Contohnya apa Pak? Ya banyak itu ya. Yang paling gampang masalah lalu lintas saja ya. Das solensnya Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu sudah mengatur itu, sudah demikian rupa ya. Mungkin yang agak berbeda sama yang ketentuan yang lama itu menggunakan apa tuh? Menghidupkan lampu kendaraan di siang hari. Itu kan baru ya. Undang-Undang 1492 nggak ada itu, tapi 2020 kan mengatur mengenai itu. Coba lihat praktiknya bagaimana di lapangan. Kalau sudah perintah undang-undang kan itu adalah wajib ya. Nggak hanya undang-undang lah, peraturan perundang-undangan manapun ketika sudah diatur, maka itu sifatnya adalah wajib.
itu harus menghidupkan lampu. Tapi lihat realita di lapangan. Realita di lapangan, dasenya masih ditemukan untuk motor 2000 atau motor atau mobil ya. Nggak motor, mobil ya. Motor saja lah. Mobil kan memang bisa ini ya. Untuk motor yang keluaran 2009 ke bawah, itu kan bawaan dari pabrik kan memang tidak ada yang langsung hidup lampunya, betul ya? Tapi setelah 2010 ke atas, itu pabrik-pabrik merek motor itu semua menyesuaikan dengan undang-undang lalu lintas. Ketika dihidupkan motornya langsung nyala lampunya. Nah, bagaimana itu? Berarti kan ada suatu hal yang kalau dari segi peraturan ya sudah dilaksanakan. Tapi khususnya untuk 2010 ke atas. Untuk yang di bawah bagaimana? Berarti kita mempelajari bagaimana sikap kepatuhan pengendara di jalan ketika sudah tahu aturannya seperti itu. Ada lagi yang lain itu, belok kiri mengikuti rambu lalu lintas. Itu yang baru juga itu ya. Makanya mungkin belum banyak ditempel, bukan tempel ya, semacam dikasih pelang tulisan belok kiri mengikuti lampu. Coba lihat desainnya. Belok kiri jalan terus. Kalau kita berhenti malah diklakson, malah dimarah-marahin coba. Padahal undang-undangnya bilang harus berhenti itu mengikuti rambu lalu lintas. Berarti permasalahannya adalah ada pelanggaran hukum di sana, ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Dasolennya bilang seperti itu, tapi dasainnya nggak seperti itu, nggak sesuai dengan aturan. Ini ada masalah apa ini? Maka seorang peneliti hukum empiris, dia meneliti fenomena itu. Sebelum dia meneliti fenomena itu, dia harus tahu dulu aturannya, dasolennya. Nah, menurut aturannya seperti ini. Ketika dilakukan, loh kok beda ini? Nah, dua item itu aja terkait lampu sama apa tadi? Ya, belok kiri mengikuti rambu. Kalau tahu ada yang mau meneliti itu untuk anak pidana ya, atau yang lain ya. Terus dalam penelitian empiris ini, yang paling sulit itu adalah ketika Anda sedang menetapkan lokus ya, lokus. Anda ketemu masalahnya di mana gitu ya. Jadi ketika Anda menemukan masalahnya di situ, yang jadi masalah adalah kalau kita tahu itu masalahnya seperti itu, tapi kita nggak bisa menemukan buktinya itu. Bukti berarti apa ya? Ini berarti data-data di lapangan. Misalkan aja ya, Anda mau meneliti terkait dengan apa namanya? Ya ini kalau untuk sektor swasta lah. Kalau sektor pemerintah saya kira sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Jadi pemerintah tuh lebih pastinya open lah, bukan lebih, pasti open ya, nggak mungkin nggak open. Tapi kalau di sektor swasta ini kan ada hal-hal yang sifatnya privat begitu ya. Yang mau Anda teliti misalkan terkait dengan apakah notaris, nah itu ya, ketika menjalankan tugasnya itu berbicara kode etik, berbicara undang-undang jabatan notaris UJN, kan harusnya para pihak itu datang menghadap notaris, akta sudah dibuat, dan ketika mau ditandatangani oleh para pihak, notaris membacakan dulu dari A sampai Z, itu dibacakan sampai selesai itu di hadapan para pihak. Ketika sudah di hadapan para pihak dibacakan, para pihak setuju sepakat, baru tanda tangan para pihak. Nah, dan yang menjadi saksi adalah 2 orang pegawai di kantor notaris itu yang tidak ada hubungan keluarga pastinya ya. Nah, bagaimana realita di lapangan? Nah, realita di lapangan masih ditemukan tanda tangan menyusul. Maksudnya bagaimana Pak? Ya mungkin demi praktis, demi memudahkan para pihak, demi notarisnya dipakai terus, nggak dibacakan seperti itu. Jadi istilahnya pembeli datang, pembeli rumah ya, dia tanda tangan, habis itu yang ini bagaimana? Oh ini nyusul. Coba. Apakah ada masalah? Ada. Saya menemukan masalahnya itu seperti ini ya. Kalau ini mungkin bukan notarisnya, mungkin lebih kepada PPAT ya. Beda ya. Ada notaris, ada PPAT. Sering lihat ya pelangnya itu ya. Sering, kan biasanya notaris sekaligus PPAT. Ada juga yang baru notarisnya saja, belum PPAT. Kalau terkait dengan pembelian rumah itu urusannya sebagai PPAT itu. Nah, jadi saya menemukan fenomena
Pembeli sudah datang, tanda tangan AJB, akta jual beli. Namun penjual belum tanda tangan, dibilang menyusul sama PPAT-nya, begitu ya. Dalam hal ini stafnya lah. 1 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, 6 bulan berlalu. Pembeli bertanya terus, ini gimana sertifikatnya? SHM-nya sudah terbit atau belum? Belum Pak, masih proses, kata developernya, begitu ya. Sampailah udah 1 tahun begitu. Oh nggak selesai-selesai. Jadi pembeli udah bertanya-tanya, biasanya berapa lama? Ada yang bilang 3 bulan, ada yang 4 bulan ya. Ini sudah setahun lebih, kok belum selesai-selesai? Penasaran, sampailah ke PPAT-nya, ditanyakan, ini bagaimana ya? Kok belum keluar juga sertifikatnya? Baru cerita stafnya, Pak, itu setahun yang lalu itu Bapak sudah tanda tangan selaku pembeli, tapi penjual belum tanda tangan. Loh, kok bisa katanya? Karena antara developer dengan tuan tanah masih belum sepakat ini. Belum sepakat bagaimana? Siapa yang akan tanda tangan itu? Coba Anda bayangkan itu. Konsumen kan nggak tahu mengenai itu ya. Dia tahu urusannya sama developer, tiba-tiba ada masalah nih antara developer dengan tuan tanah. Developer yang membangun, tuan tanah itu yang biasanya punya banyak tanah itu ya. Nah, nanti mereka tukar guling atau dibayar, tergantung mereka deal-dealannya. Kalau menurut developer, karena sertifikat tanah itu masih atas nama tuan tanah, ya tuan tanah yang tanda tangan. Si tuan tanah merasa, saya kan sudah lepas sama developer. Saya tak mau tahu lagi lah dengan masalah pembeli kah, apakah itu urusan developer. Yang dirugikan siapa? Konsumen. Artinya si pembeli ini yang dirugikan. Bertahun-tahun tak keluar sertifikatnya. Bagaimana mau keluar? Sertifikatnya AJB-nya saja itu belum ditandatangan oleh si penjual. Nah, kok bisa seperti itu? Karena tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Kalau berbicara aturan kan harusnya tadi yang saya bilang, ketemu para pihak, dibuat draftnya sama PPAT itu, dibacakan. Ada kesalahan atau tidak, setuju atau tidak. Ketika sudah fix semuanya, tanda tangan. Baru pakai saksi. Dan diurus, itu yang idealnya. Tapi desainnya, itu masih banyak yang saya sampaikan tadi itu ya. Nyusul lah, aman lah, gampang lah katanya. Ujung-ujung bertahun-tahun punya orang nggak selesai. Sampai sini bisa dipahami? Normatif, empiris. Terus bisa juga nanti Anda ya, kan tergantung Anda ya. Kalau saya dulu ya saya agak ini ya, agak cukup inilah. Artinya ketika S1 saya ambil yang secara empiris, S2 saya ambil normatifnya gitu ya. Topiknya masih sama itu, terkait kontrak terapeutik. Itu kalau Anda ke rumah sakit ketika ada keluarga atau mungkin Anda sendiri yang harus dilakukan tindakan medis. Kan biasanya keluarga harus memberikan persetujuan terlebih dahulu itu. Kalau tak, nggak akan dioperasi. Kecuali dalam hal darurat. Kecelakaan, harus cepat diambil tindakan, keluarga nggak bisa dihubungi, nggak tahu siapa keluarganya. Menurut medis kalau nggak segera dioperasi ya ini meninggal, itu dikecualikan. Tapi selagi masih bisa ditemukan keluarganya, sebelum mau operasi kan harus tanda tangan dulu. Nah, saya dulu ketika S1 itu mengambil penelitiannya itu, nah ini ya. Ya, mungkin ini berangkat dari sebuah rumah sakit yang sering menjadi keluhan masyarakat lah. Di Provinsi Riau ada namanya Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, nah, Pekanbaru. Saya sudah tahu, artinya peneliti kita sudah tahu banyak masalah di sana. Sudah sering dengar dari saudara, dari teman. Oh, itu pelayanannya begini. Itu kan informasi awal ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika saya membuat judul tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Judul saya saja sudah tanggung jawab dokter. Pas mau ngambil data di lapangan, nah inilah tantangannya ya. Saya kan mencari dokter yang bisa diwawancara, kan begitu ya. Ketemulah sama dokter senior. Dia spesialis apa itu saya lupa lah. Jadi saya mau minta waktu, ya dia bilang saya sibuk gitu ya. Nah, izin Pak sebentar saja Pak, nggak lama gitu ya. Ya sambil jalan lah. Ya udah kita ikut lah. Ya sambil jalan ya. Dia tanya judulnya apa? Nah, saya sebutkan judul saya tadi dengan gagah berani ya. Tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Itu langsung marah dia. Loh,
kok judul kamu begini? Kamu kira kami selama ini nggak tanggung jawab katanya? Coba. Loh, kita kan bingung gitu ya. Enggak, Pak. Saya cuma pengen lihat, Pak, antara di aturan dengan yang pelaksanaan lapangan bagaimana gitu. Bukan berarti saya berasumsi atau punya hipotesis semacam jawaban sementara nggak tanggung jawab. Bukan seperti itu, Pak. Tahu apa kamu itu katanya? Oh, mahasiswa kok neliti begitu katanya. Kami udah mati-matian loh jadi dokter ini. Saya udah puluhan tahun nih katanya. Udah bertaruh nyawa meninggalkan keluarga lah, curhat pula dia ya. Nah, kamu bisa-bisanya bilang masalah tanggung jawab itu coba. Nah, kan jadi gimana? Nah, itu kan ini kan permasalahan lapangan ini ya. Artinya kita akan menemukan nanti yang begitu-begitu. Akhirnya saya merasa udah mentok sama itu nggak bisa, ya udah cari yang lain. Cari yang lain yang bisa kooperatif. Ya, gantilah narasumbernya ya. Ambillah yang bisa netral dan dia mewadahi organisasi profesi. Ada yang namanya IDI. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pekanbaru. Saya wawancara sama ketua ID-nya. Jadi kan dia selain dokter, tanggung jawab dia adalah sebagai ketua organisasi profesi. Pas tanya begitu enak. Kita mau tahu dokter tuh bagaimana sih pelaksanaan lapangan segala macam, bisa. Dan dia nggak marah-marah. Ya barangkali karena sudah jadi ketua ya. Istilahnya kan biasanya ketua itu kan dia senior, orangnya bijak begitu ya, menaungi anggota dokter yang ada di bawahnya, kan begitu. Sehingga saya bisa menemukan jawaban-jawaban yang bisa memecahkan rumusan masalah saya itu. Artinya bisa memberikan solusi lah. Rumusan masalah ada dua, terjawab nih oleh narasumber dari ketua ID. Artinya ada solusi-solusi seperti itu. Nah, jadi nanti Anda kalau mau mengambil penelitian lapangan, dari awal sudah harus punya gambaran dulu nih. Ini kalau diambil ini kira-kira tantangannya apa, hambatannya apa, peluangnya bagaimana, sudah harus bisa membaca itu. Misalkan ya, ingin meneliti terkait dengan perusahaan-perusahaan pertambangan boksit yang merusak lingkungan. Mungkin tak Anda datang perusahaan, pakai surat pengantar penelitian dari kampus, Anda ingin tanyakan, Pak, boleh tahu nggak Pak, perusahaan ini ketika beroperasi dari tahun sekian sampai sekian, sudah berapa banyak lingkungan yang dirusak, segala macam gitu. Kira-kira mau kasih jawaban ya itu? Oh ya, kami sudah banyak ini. Ini 10 hektar nggak kemana kami rusak ini nih? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi kita sudah tahu ngambil data itu, mentok di perusahaan, nggak akan dapat datanya. Aib perusahaan, aib instansi kan nggak akan mungkin dapat. Bagaimana mau dapat itu? Ya mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup punya data untuk itu? Jadi nanti kita bisa mengukur, kalau ngambil penelitian ini, kalau ngambil dari instansi pemerintah saja, kayaknya peluangnya cuma sekian persen. Artinya kita bisa mengukur ya. Ini dengan waktu kita cuma 1 semester misalkan ya, nggak terkejar ini ya. Kalau saya paksakan juga bisa-bisa bertahun-tahun ini. Sementara kan kita bukan mau jadi peneliti ya, mau jadi seorang sarjana hukum. Kalau mau jadi peneliti itu lain persoalan ya, memang butuh waktu yang lama. Tapi kalau mau jadi sarjana hukum ya kita harus menyesuaikan waktu yang ada 1 semester bagaimana biar selesai. Carilah kira-kira apa yang bisa diambil datanya gitu ya. Yang masalah-masalah atau potensi sulit nggak dapat data itu bisa lebih kecil. Nah, dan hati-hati juga dengan judul yang diangkat itu ya. Memang masalah banyak ya, tapi kalau Anda mengangkat masalah di instansi itu, nah, itu Anda hitunglah kemungkinannya. Kira-kira bisa dapat nggak datanya? Kalau nggak dapat, nggak usah. Cari aja yang lain yang bisa lebih dapat datanya ya. Sebagai contoh adalah instansi pemerintah. Nah, terakhir untuk metode penelitian ya. Di samping 2 metode tadi ada yang namanya mixed method. Metode campuran ya, antara normatif dan empiris. Mungkin ini yang sering dipakai di sini ya. Jadi penelitiannya ada penelitian hukum normatif empiris katanya. Artinya tidak hanya melihat dari segi norma yang bermasalah, tapi juga melihat bagaimana pelaksanaan yang tak sesuai dengan aturan itu. Nah, saya kira itu untuk pengantar. Selanjutnya saya kembalikan ke MC ya, biar kita bisa diskusi aja untuk lebih ini ya. Saya juga mau menampilkan putusan yang ada sedikit permasalahan ya. Silakan. Baiklah teman-teman, terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Fajar tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya udah mau masuk bagian kejuruan, memangnya perdata lebih bagus yang mana gitu metodenya? Ya Pak, ada yang ingin bertanya? Ya, di tampung aja sambil catat ini. Ingin bertanya terkait apa? Nama. Terkait
Namanya siapa, Bang? Rian. Rian. Terkait ini Pak, putusan MUI yang baru-baru itu kan banyak merugikan perusahaan-perusahaan yang kayak franchise yang beli haknya ke pusat itu Pak. Nah, itu kan belum ada pengaturannya itu gimana Pak? Ampun lu. Oke, terima kasih Kak Rian. Kita kumpul pertanyaannya dulu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya Kak? Revan? Ya. Gimana cara pengolahan data itu saya mengambil studi kasus mahasiswa prodi hukum atau tidak mengambil studi sampelnya atau gimana? Terima kasih. Ini maksudnya terkait pengambilan sampelnya bagaimana ya Kak? Oh. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya Kak. Izin bertanya Pak, Pak kan di sini juga meneliti bagaimana tentang pandangan masyarakat atau terhadap efektivitas penerapan tilang elektronik Pak. Kan di sini kita memakai kuesioner Pak. Jadi kan kalau memakai kuesioner itu kan pengambilan sampelnya bagaimana ya Pak? Apakah masyarakat yang mengisi semua kuesioner dijadikan sampel atau bagaimana cara tekniknya Pak? Oke. Udah 3 pertanyaan, mau lanjut lagi Pak? Buka lagi. Buka. Ya, terakhir 4. Oke, terakhir pertanyaan Untuk sesi satu pertama. lagi nih. Ya. Apakah penelitian empiris itu bisa berdiri sendiri? Antara dosen dan siswa kan untuk mengetahui dasarnya kan harus mengetahui hukumnya. Normalnya harus dipelajari dulu. Apakah memang penelitian empiris itu bisa berdiri sendiri dalam penelitian? Oke. Bagus. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh Bapak Fajar. Ya. Yang Ini kamu ya? enggak ini. Hah?
Oh, belum hidup, tapi udah ada semacam fatwa. Nah, itu ya. Fatwa dari MUI untuk apa ya? Melawan kebiadaban negara Israel ya. Yang mana kalau dari segi hukum humaniter saja kan sudah mengatur bahwa dalam perang yang boleh dibunuh dalam perang itu adalah combat dengan combat, tentara dengan tentara. Di luar itu nggak boleh. Jadi kita tinggalkan dulu masalah agamanya ya. Kita nggak berbicara masalah agama sekarang, kita berbicara aspek kemanusiaannya nih. Artinya apa? Menurut hukum humaniter, pengaturan seperti itu. Kalau mau bunuh, boleh, berperang itu boleh. Tapi yang boleh dibunuh adalah tentara sama tentara. Jangan pernah membunuh sipil. Sipil di sini ya macam-macam ya. Orang tua, anak-anak, wanita, laki-laki dewasa, semua itu adalah sipil. Bahkan ada pengaturan yang lebih khusus itu. Untuk tenaga medis, mereka boleh masuk dalam zona perang itu. Tapi nggak betul-betul di lokasi perangnya ya. Misalkan di perbatasannya gitu ya. Artinya kalau di depan berperang situ ya mungkin di paling belakang. Dan ini nggak boleh dilukai nih. Nggak boleh ditembak, nggak boleh dibom, dan lain-lain ya. Nah, fenomena hari ini, ya semuanya habis ya. Rumah sakitnya dibombardir, sekolah dibom, tempat ibadah, masjid, gereja dibom gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kan membuat banyak negara yang geram ya. Nah, ini saya ceritakan dulu pengantarnya ini ya. Sehingga Majelis Ulama Indonesia itu menetapkan bahwa ya kalau sudah seperti ini ada salah satu gerakan yang bisa kita lakukan ya selain berdoa gitu ya. Kan ada 3 itu ya, ikhtiar ya. Dengan kekuasaan, dengan ucapan, yang terakhir ya doa, selemahnya iman ya. Ya doa udah pastilah. Ya mungkin untuk gerakannya dulu yang berupa ucapan ya, maksudnya tindakan dari sipil ya. Kalau kekuasaan ini ya negara ini ya yang punya otoritas untuk itu. Ya dari segi masyarakatnya ya dibuat semacam fatwa ya untuk mendukung Palestina. Nah, dalam hal ini negara Palestina ya kita istilahnya itu kita boykot produk-produk yang mendukung Israel. Nah, kan begitu ya. Dan fatwa itu ternyata tidak menyebutkan merek apa saja. Betul tidak? Betul ya. Namun implementasi di lapangan, nah, inilah yang sering menjadi permasalahan ya. Produk apa sih sebenarnya yang diboykot itu? Apakah betul produk itu mendukung serangan Israel terhadap negara Palestina? Sehingga konsumen mencari-cari sendiri nih. Ada yang menemukan di medsos ini, ada yang ketemu di website lain ini, kan begitu ya. Dan ini menimbulkan persoalan ya. Persoalannya apa? Apakah betul produk itu mendukung? Jangan-jangan yang mendukung itu ya kan ada juga mengklarifikasi ya. Misalkan dalam hal ini Danone itu kan dengan merek Aqua itu ya, mereka bilang perusahaan kami ini perusahaan asal Prancis. Prancis itu adalah negara yang meminta agar perang ini diberhentikan, kan gitu ya. Dan kami ini pabriknya itu banyaknya memang di Indonesia, di negara asal kami bahkan nggak ada pabriknya katanya. Diklarifikasi itu ya. Nah ini selama ini dengan yang sudah ada ini paling tidak 1 juta orang, banyak UMKM yang hidup dari usaha itu gitu. Kalau ini diboykot, wah bagaimana nasibnya ini? Apalagi sudah ada klarifikasi dari pihak pelaku usahanya kalau mereka nggak terkait dengan itu. Nah, lain hal kalau yang sudah jelas ya, lagi tentaranya diberikan secara cuma-cuma itu ya, nggak saya sebutkan lah merek makanannya apa ya, Anda tahu lah itu ya. Itu kan sudah jelas sekali bentuk dukungannya. Nah, jadi sekarang jadi masalah, apakah itu bisa menjadi sebuah penelitian hukum misalnya ya? Ya, kalau kita mau lihat fatwa ini dia masuk ke ranah yang mana? Apakah itu termasuk peraturan perundang-undangan? Nah, kan begitu. Harus mengkajinya ke sana. Kalau dia peraturan perundang-undangan berarti kan berlaku untuk semua. Sifatnya mengikat dan bisa dipaksakan oleh negara, kan begitu. Tapi fatwa ini kan tak bisa dipaksakan. Maksudnya ya ini loh aturannya menurut agama itu ya. Nah, kalau dilaksanakan ya alhamdulillah, tak dilaksanakan juga ya bagaimana ya. Namanya suatu perintah ya, sama lah seperti ibadah yang lebih pokok lah kalau bagi agama Islam.
sholat itu ya. Udah jelas itu perintahnya itu di Al-Quran, wajib gitu ya. Tapi ya yang melaksanakan dapat pahala itu ya. Nah, yang tak melaksanakan kan dapat dosa. Apa ya yang nggak sholat dihukum itu ya? Nah, dihukum masuk penjara. Kan tak ada. Nah, untuk yang wajib saja tadi, itu kan tak ada hukuman seperti itu. Tapi kalau untuk yang fatwa itu sendiri ya, kan banyak itu ya. Terkait bunga bank, adalah riba itu ya, nah, dan lain-lain ya. Kalau dia dikaji dari segi normatif ya, agak susah dia mau dikaji dari segi normatif itu ya. Mungkin dikaji dari segi empiris ini. Ya, didudukkan dulu nih fatwa MUI ini dari segi peraturan perundang-undangan masuk yang mana dia. Nah, terus dilihat bagaimana pelaksanaan di lapangan. Artinya sikap masyarakat ya, barangkali ini terutama yang beragama Islam ya. Jadi ketika nanti mengambil data, ya mau nggak mau kan harus mencantumkan kolom agama, gitu ya. Kan ini kan mengikatnya kan kepada umat Islam ya, kan begitu. Mau nggak mau harus masukkan kolom agama Islam. Di situ baru kita bisa punya data. Oh, misalkan dari 600 lebih mahasiswa hukum yang beragama Islam misalkan ada 400. Dari 400 itu kalau kita ambil sensus itu berarti 400-nya ditanyakan semua itu. Sama lah kayak pemerintah mensensus kita itu ya. Oleh karena itu, ya ini kan perlu waktu lama kalau mau sensus. Yang paling gampang apa ya? Sampel. Sampel ada berbagai macam ya. Ada yang purposive sampling, ada yang classified sampling, macam-macam untuk sampel itu. Kita mau pakai yang mana ini? Ada yang random sampling, acak ya. Dari 400 tadi diacak aja lah. Kelas A ini 10, B 10 gitu ya. Acak. Ada lagi yang di apa stratified ya, dibuat standarnya. Ini kayaknya untuk semester 3, ini 5, ini 7. Nah, kan bisa gitu ya. Jadi nanti ketika angka itu muncul, nah sekaligus menjawab ya. Nggak muncul tiba-tiba nih. Nah, pertanyaan Tifa apa Tika? Oh dia. Lupa saya, mana satu ya. Oke, Tifa. Jadi ketika muncul, kita tahu, oh munculnya itu presentasinya sekian, karena yang dipilih sampelnya adalah itu. Jadi nanti bisa dilihat, apakah umat dalam hari ini ya, masyarakat Indonesia yang beragama Islam, ya, dengan sampelnya prodi hukum, itu patuh terhadap norma itu. Bukan norma sih, terhadap fatwa MUI itu. Nah, kalau ini, mungkin kajian ekonominya bisa dikaji di fakultas sebelah ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mereka akan mengkaji itu tingkat konsumsi barang dengan pasca keluarnya fatwa MUI itu ya. Apakah masih sama? Apakah sudah ada penurunan? Kalau sudah penurunan, persentasinya berapa persen? Nah, itu mereka lah yang mengkaji itu. Kalau kita mungkin mengkaji bagaimana sikap masalah patuhnya itu ya. Tapi itu menarik juga. Yang penting kita bisa mendudukkan fatwa MUI itu ya peraturan perundang-undangan atau tidak. Dan dilihat di lapangan nanti. Nah, ini agak susah juga mencarinya ya. Nah, harus rajin-rajin turun ke lapangan ini ya. Dan tantangan yang lain itu adalah kadang yang ditemui itu nggak semuanya memberikan jawaban objektif dan jujur. Nah, ini istilahnya karena masalah yang sensitif. Nah, ditanya ini, oh ya, saya mendukung. Nah, ya. Habis sudah diwawancara, ketemu di restoran mana gitu lagi makan. Nah, ini kan nggak konsisten ini ya. Ya ini kan penelitian lapangan tantangannya itu. Artinya data yang kita dapatkan bisa jadi nggak betul-betul real. Nah, apa lagi misalnya? Ya, ada senior Anda itu meneliti tentang ada mahasiswa, bukan mahasiswa ya, fenomena menonton dari apa namanya itu? Telegram. Nah, film-film di Telegram itu kan melanggar hak cipta itu ya. Nah, nggak nonton dari filmnya langsung. Dari DVD-nya atau dari penyelenggaranya lah, misalkan dari bioskop yang memutarkan film itu gitu. Tapi fenomenanya kan banyak nonton itu. Pas ditanya nanti, apakah Anda pernah nonton itu? Nggak pernah katanya. Saya nonton kalau nggak bioskop, saya beli DVD-nya katanya. Bohong kan? Ya ini fenomena yang harus peneliti sendiri ya sudah tahu resiko itu. Ini akan ada yang nggak jujur nanti gitu. Tapi paling tidak dia berupaya lah bagaimana caranya agar data yang didapatkan itu ya betul-betul data yang real. Contohnya apa ya? Mungkin bisa dengan melakukan observasi, pengamatan begitu ya. Nah, dilihat nanti sampel lagi nonton itu ya. Nah, ini kalau
Kalau dia jawab itu berarti udah pasti bohong ini kan gitu ya. Nah, jadi tanya dan ternyata betul jawabannya nggak seperti itu, ya udah coret aja itu. Kenapa? Jawabannya nggak objektif, jawabannya nggak jujur. Sehingga data kita nanti jadi kacau nanti gara-gara dia masuk itu ya. Nah, mungkin yang lainnya kita bisa lihat. Saya kira nggak mesti dipergoin begitu ya. Dari keseharian saja, Anda kan sudah tahu nih dengan teman-teman sendiri ya. Nah, si Anu kalau ditanya lagi di sini, ternyata lagi di mana gitu ya. Nah, si Anu minjam duit sekian, janjinya sekian, hari apa gitu ya. Ternyata molor misalnya. Artinya kan kita bisa punya indikator sendiri. Oh, kalau saya tanya sama dia, persentase kejujurannya 50% misalnya ya. Kan kita bisa mengukur itu ya. Nah, itu yang karena kenal ya. Artinya karena kenal, misalkan yang diambil sampelnya dari prodi hukum sendiri misalkan. Mungkin itu ya. Jadi untuk fatwa MUI itu ya harus dikaji dulu, dia masuk nggak peraturan perundang-undangan. Nah, karena kalau penelitian hukum kan harus ada cantolan norma peraturan perundang-undangannya. Kalau enggak, bagaimana kita meneliti itu? Nah, khawatirnya nanti malah lebih ke kajian ekonominya. Kalau kajian ekonomi, biarlah yang sebelah yang mengkaji itu ya. Mereka mau tahu masih sama nggak tingkat konsumsinya atau sudah turun 50%, ya mereka lah yang mengolah datanya itu ya. Berdasarkan fatwa MUI itu bisa kalau mereka tuh dengan pendekatan penelitian, kalau di mereka itu ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang itu lebih ke kuantitatif lah, data-data di lapangan itu ya. Terus yang kedua tadi dari? Yang kedua dari Kak Revan terkait Oke. Ya. Terkait pengelolaan data untuk pengelolaan studi data. kasus. Gimana cara pengajuan sampelnya gitu, Pak? Ya, barangkali sudah saya jawab sekalian tadi ya. Artinya yang penting kita jangan mandai-mandai ya. Maksudnya jangan pakai ilmu agak-agak atau ilmu kira-kira. Kayaknya udah bisa nih. Atau lihat senior segitu udah boleh kok. Ini kan jawaban yang tak berdasar ya. Hanya melihat berdasarkan praktek senior atau berdasarkan ilmu kira-kira. Kayaknya udah bisa, kayaknya. Padahal Anda penelitian ilmiah. Kalau penelitian ilmiah berarti dapat dipertanggungjawabkan dan dikaji secara ilmiah. Lihat dulu rujukan bukunya apa. Misalkan kalau kita untuk penelitian hukum empiris ada bukunya Sujono Sukanto, pengantar penelitian hukum, penerbit UI Press tuh. Bukunya covernya warna merah itu ya. Itu kan ada itu untuk pengambilan sampel, caranya secara seperti apa ya? Apakah random, apakah dengan cara apa namanya? Stratified sampling dan lain-lain. Itu bisa jadi rujukan. Saya sarankan ambil dulu buku penelitian hukum lah. Ya, itu ya. Kalau tak ketemu nanti dalam menentukan sampel, baru cari buku-buku penelitian di luar hukum. Kan ada bukunya metode penelitian Sugiono. Itu berbicara terkait kualitatif dan kuantitatif. Itu kan juga ada tuh untuk kuantitatifnya, bagaimana cara menetapkan sampel. Sampel apa yang dipilih? Oh, sampel A minimal 20% dari populasi. Nah, kita tahu dari 600 tadi, kalau 20%-nya berarti ada 120 orang harus dapat datanya. Jadi nanti ketika ditanya datanya ini ilmiah kok. Saya menggunakan sampel ini, rujukannya dari buku ini, artinya penulisnya itu, dan menurut buku itu begini. Sehingga praktek di lapangan, ya dari 600 itu saya ambil 120-nya. Nah, jadi kita dasarnya kuat sekali, nggak menetapkan itu suka-suka kita, sudah ada pegangannya. Nah, jadi saran saya cari buku-buku itu dulu ya, Sujono Sukanto, terus siapa lagi tuh ya? Kalau empiris, apa tuh? Ada bukunya mantan ketua Komisi Yudisial itu, Dwi Mukti Fajar, ND, Mukti Fajar ND, itu juga ada itu. Dia kan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Dia ada penjelasan terkait dengan bagaimana mengambil sampel-sampel itu. Dan masih banyak buku lainnya bebas. Paling tidak Anda bisa menjelaskan nanti. Kalau untuk metode penelitian hukum empiris, menurut ahli dalam bukunya ini begini caranya. Poinnya itu ya. Jadi saya rasa sudah terjawab yang kedua. Yang ketiga dari? Yang ketiga ini Kak Atika, ya terkait dia lagi sesuatu. Tilang elektronik tadi ya. Iya. Ya. Saya tambahkan sedikit dari yang penjelasan tadi ya, Iva ya. Harus dibatasi. Jangan kita mau melakukan penelitian terkait dengan
kepatuhan masyarakat setelah adanya tilang elektronik misalnya ya. Artinya efektivitas tilang elektronik dalam apa menekan atau meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas misalnya di kecamatan mana misalnya atau di mana, kan harus dibatasi ini ya. Ya, yang paling gampang itu lihat aja lokusnya. Yang sudah ada tilang elektronik gimana? Kalau di Pinang ada di Batu 7 dekat Morning Bakery itu ya. Nah, itu kan ada tuh kedip-kedip tuh ya. Tak siang tak malam hidup terus tuh. Itu kalau sudah ada kedip-kedip itu coba Anda perhatikan tuh. Yang mengendara itu tadinya nggak patuh mendadak patuh dia. Ya, tadinya masih mau nyelip gitu, tiba-tiba karena nampak kamera, wah, baunya lebih santai, pelan. Yang tadinya nggak mau pakai helm di belakang, pakai helm. Nah, coba. Yang tadinya lupa hidupkan lampu, kan gitu. Karena sudah tahu ada tilang elektronik. Nah, jadi dibatasi saja lokasinya. Misalkan itu ada di kecamatan mana itu? Tanjung Pinang mana tuh? Timur ya? Batu 7 tuh. Nah, coba Anda lihat tuh. Kecamatan mana, kelurahan mana itu? Ya ambil saja mungkin di kelurahan mana misalkan. Atau langsung nggak sampai ke kecamatan atau kelurahan, langsung saja di Batu 7 mana ya? Di mana tempat lampu lalu lintas berada. Nah, dan untuk mengetahui berapa pengendara yang ada di sana lewat, ini harus pergi ke Polresta Tanjung Pinang. Kan bisa dilihat nanti, ya mungkin karena sudah ada rekaman seperti itu, barangkali mereka punya data. Satu hari berapa pengendara yang lewat di sana. Misalkan ada 10.000 orang misalnya ya, 10.000 pengendara. Dari 10.000 tadi yang ditilang elektronik berapa? Nah, misalkan yang ditilang elektronik ada 1%-nya. Berarti dari 10.000 itu ada 1.000. 1%-nya 100 ya, 10.000, 1.100. Ada 100 pengendara yang dia melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketika Anda mau tahu 100 itu seperti apa, kan tak mungkin rasanya, tapi nggak tahu ya, kalau bisa dapat datanya, minta data 100 orang itu, kalau bisa dapat sama polisi ya, misalnya ya, pakai surat pengantar penelitian, Anda bertanya nanti sama yang 100 orang itu, Pak, Bapak kemarin tuh ketangkap sama CCTV, ditilang elektronik nggak pakai helm gitu, nah, boleh tahu Pak kenapa nggak pakai helm, nah, misalnya ya, nah, kan nanti dia cerita tuh, oh iya waktu itu saya memang nggak pakai helm. Kenapa? Karena saya waktu sholat di masjid, pas saya kembali helm saya hilang. Nah itu ya, ini pengalaman saya sendiri barangkali ya. Nah, jadi helmnya hilang, sehingga saya mau nggak mau ya harus berkendara karena nggak ada siapapun yang bisa diminta tolong situ. Nah, jadi saya nggak pakai helm. Kan ada alasan-alasannya ya. Ada lagi yang ya saya udah biasa nggak pakai helm katanya, macam-macam itu. Dari 100 itu nanti kita tahu, oh ya berarti ini dengan berbagai macam alasannya dan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan. Itu ketika baru dimulai misalnya. Lihat lagi nanti pelanggarannya mungkin sekitar setengah tahun kemudian lah. Ketika ya sudah setengah tahun kan udah lama itu ya, 6 bulan kemudian. Apakah masih sama datanya? Jangan-jangan udah nggak 1% lagi. Jangan-jangan tingkat pelanggarannya sudah 0,1%. Oh tinggal 10 orang aja yang benar. Kenapa ya? Mungkin lagi apes seperti itu ya. Jadi lupa dia ada tilang elektronik, masih nggak pakai helm, masih nggak menghidupkan lampu gitu ya. Karena semua udah tahu tuh. Mungkin dari cerita dari temannya, saudaranya begitu. Sehingga nanti kita punya data, dari data yang ada ketika baru mulai diberlakukan dan setelah setengah tahun berjalan, maka dapat diambil sebuah hipotesis, jawaban sementara bahwa tilang elektronik efektif dalam mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Ya, jadi disesuaikan dengan yang akan diambil itu sampelnya. Metodenya bagaimana tadi sudah saya sampaikan tuh. Pilih dari yang ada itu. Mana yang paling relevan, yang paling sesuai, mana yang tak begitu menyulitkan kita lah. Nah, karena kalau menyulitkan kita sekali dan dirasa nggak mungkin dilakukan ya jangan. Ingat ya, kan mau jadi sarjana hukum. Bukan mau jadi peneliti hukum ya, sementara ini ya. Jadi agak pragmatis sedikit ini ya. Nah, target 1 semester 6 bulan ya gimana caranya? Ya nggak usah lama-lama penelitiannya. Apa ya Anda mau nyusun data selama 2 tahun terakhir? Berarti kan 2006, 2023, 2024 ada 2 tahun itu ya. 4 semester. Nah, iya mau nyeliti begitu ya kan saya rasa kan nggak tepat juga ya. Bagus tapi mungkin bukan sekarang ya. Nah, kalau kita lebih ke praktis bagaimana cara cepat selesai ya ambillah
oh ini periode bulan November 2023. Nah, terus yang berikutnya datanya mungkin ya di bulan, nggak usah lama-lama lah, mungkin di bulan Desember gitu ya, ketika dia baru mulai awal begini, Desember, ya karena sudah 2 bulan, lihat masih sama atau sudah ada penurunan. Terus ambil lagi Januari, misalnya Januari 2024, itu ya 3 bulan tuh. Awal diterapkan, ya ini bulan keduanya bagaimana, bulan ketiga mana. Kalau ketika grafiknya itu naik, berarti nggak efektif ya. Tapi kalau grafiknya turun, efektif. Itu aja kuncinya ya, kalau mau tahu efektif atau tidaknya. Grafik naik ya gimana, berarti kan nggak efektif itu. Orang nggak takut sama itu. Pelanggarannya makin banyak terjadi. Tapi kalau dia makin menurun, oh berarti orang sudah mulai patuh ini. Nah itu ya. Itu yang ketiga, yang keempat. Yang terakhir ini terkait penelitian empiris ini bisa berdiri sendiri dalam penelitian. Oke, Pak? ya bagus nih pertanyaan dari Pak Imsar ya. Apakah bisa penelitian empiris berdiri sendiri? Ya jawabannya nggak bisa Pak. Kalau dia berdiri sendiri, ini terpaksa kita harus pindah ke prodi sebelah. Nah, misalkan Anda mau teliti terkait dengan tingkat kepatuhan gitu ya, tapi nggak memakai peraturan perundang-undangan. Hanya lihat fenomenanya aja, dasainnya, realita di lapangan. Lihat bagaimana sikap perilaku masyarakat ya. Oh ini melanggar aturan aja misalnya ya, atau kita lihat banyak penyimpangan aja, tapi nggak dikaitkan dengan normanya. Ketika sudah lepas dari normanya, maka itu bukan lagi penelitian hukum. Makanya kalau mau empiris ini, udah pasti dia harus berangkat dari peraturan perundang-undangannya. Baru dihubungkan dengan realita atau fenomena di lapangan. Nggak bisa kita hanya mengamati sosialnya saja. Nah, kalau sosialnya saja ya mungkin di prodi sosiologi. Mengamati perilaku manusia, sosialnya. Interaksi sosial, konflik sosial. Hanya sebatas itu. Kalau kita nggak bisa itu, kita harus juga melihat bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai itu. Misalkan ada yang namanya restoratif justice. Nah, kan ada dia. Oh, itu pengaturannya di mana? Oh, dia ada nih di kejaksaan sudah ada, di kepolisian ada aturannya mengatur mengenai itu. Baru kita lihat dengan realita di lapangan seperti apa. Kalau hanya sebatas konflik, sebatas interaksi sosial, ya itu ilmu sosiologi saja. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang mixed method, kalau menurut saya itu mixed method ataupun normatif empiris yang sering dibuat itu sebenarnya penelitian hukum empiris itu. Karena dia menggabungkan bagaimana aturan dan bagaimana realita di lapangan. Berbeda sama normatif ya. Normatif itu kan normanya yang kita lihat bermasalah ini. Nah. Oke, saya kira itu. Mungkin di sesi kedua sampai jam masih ada waktu kan? Mau buka sesi pertanyaan lagi Pak? Ya? Buka sesi lagi? Ya, boleh. Oke. Dan teman-teman kita buka sesi pertanyaan lagi bagi yang ingin bertanya lagi terkait materi yang disampaikan. Atau tidak puas sama jawabannya yang tadi juga boleh. Sambil nunggu untuk sesi berikutnya ya, sesi kedua ya, kalau ada pertanyaan lagi. Ini saya mau tampilkan sedikit ini. Terkait dengan putusan pengadilan ya. Ini yang diambil ini baru pada apa nih? Putusan ya, amar putusannya ya. Ada yang pernah mengikuti ini atau pernah dengar? Ada sebuah fenomena terkait dengan pengesahan perkawinan beda agama. Nah, mungkin ini juga dulu sempat viral ya. Kalau dulu itu kan agak repot, ribet ya. Ribetnya gimana? Misalkan ada fenomena dulu artis, nah, ya sebut saja inisialnya Christian Sugiono ya, dan Titi Kamal, nah itu ya inisialnya itu. Kan itu berbeda agama mereka. Christian Sugiono ini beragama Kristen ya, sementara Titi Kamalnya beragama Islam. Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu kan sudah disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
Dan kalau kita mengacu kepada ketentuan hukum agama ya, saya kira semua agama di Indonesia itu akan mengakui sebuah pernikahan ketika yang menikah adalah pasangan satu agama. Clear ya? Jadi negara mengesahkan itu berdasarkan hukum agama, kan begitu. Nah, kalau dulu itu kan agak ribet. Ribetnya bagaimana ya? Nggak tahu ya, mungkin karena mereka pernah belajar hukum perdata internasional ya, HPI ya. Jadi untuk perkawinannya sah, mereka carilah negara-negara yang mengesahkan perkawinan beda agama. Jangankan beda agama, sesama jenis saja dilegalkan oleh negara. Tahu saya sebutlah negara-negaranya apa ya. Anda cari aja negara-negaranya itu. Nah, jadi itu yang dilakukan. Mereka menikah di negara tadi, menurut negara tadi itu sah beda agama, dan ada asas pelanjutan keadaan hukum ya. Artinya apa? Artinya keadaan yang sudah sah menurut hukum yang ada di sana, itu negara kita nggak boleh intervensi, harus menghormati dan mengakui itu. Sehingga mereka ketika kembali ke Indonesia, perkawinan itu bisa dicatatkan di pencatatan sipil. Dulunya begitu. Wow. Namun ada terobosan baru ini di PN Surabaya maupun di PN Jakarta Pusat ya. Yang beda agama tadi, karena ada undang-undang administrasi kependudukan yang membuka ruang kalau mereka mau disahkan harus minta penetapan dari pengadilan negeri. Mereka mengajukanlah gugatan permohonan ya. Ini sudah belajar hukum acara perdata. Semester 5 sudah ya, 3 sudah. Hukum perdata baru. Acara perdata belum? Oke, nanti ya. Ada yang namanya sengketa ya, artinya permohonan itu gugatannya itu karena ada sengketa antara para pihak. Ada lagi yang sifatnya lebih baik permohonan, nggak ada konflik dia. Dalam hal ini ya, ini nggak ada konflik. Kan minta penetapannya hakimnya tunggal, minta ditetapkan agar itu disahkan. Dasar hukumnya apa? Ada undang-undang administrasi pendudukan tadi. Mereka tahu sudah mentok di undang-undang perkawinan. Nah, makanya kalau Anda lihat di sini di amar putusannya, di amarnya dia menetapkan, nah itu ya, mengabulkan permohonan para pemohon. Karena hakim sendiri tidak hanya melihat undang-undang perkawinan. Hakim tahu kalau undang-undang perkawinan nggak mungkin bisa ditetapkan nih untuk perkawinan beda agama. Nah ini ya. Yang kedua, memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Madia, Surabaya. Bisa dicatatkan catatan sipil. Dan memerintahkan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Madia, Surabaya melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut. Terakhir, membebankan biaya permohonan para pemohon sejumlah Rp120.000. Coba. Ini fenomenanya. Artinya apa? Sudah ada ruang, nggak perlu jauh-jauh nikahnya di luar negeri ya. Nah, dalam negeri bisa. Dan kalau Anda ikuti lagi, dari Mahkamah Agung sendiri, karena melihat ya, waktu itu kan MUI keras sekali sepertinya menyikapi fenomena itu, banyak kritik, belum lagi demo sana-sini gitu ya. Akhirnya dari Mahkamah Agung sendiri membuat yang namanya SEMA ya, Surat Edaran Mahkamah Agung, yang tidak lagi membolehkan hakim untuk mencatat, bukan mencatat ya, untuk menetapkan perkawinan beda agama. Karena melihat kalau ini dibiarkan, dikhawatirkan nanti ya, tidak hanya di Surabaya maupun Jakarta Pusat, di yang lain juga menyusul ini. Sementara undang-undang perkawinan nggak membolehkan itu. Dan inilah yang menjadi masalah sebenarnya dalam sebuah putusan ya. Jadi kalau Anda nanti ada yang mau meneliti putusan, jangan cari putusan yang nggak ada masalahnya. Yang ada masalah bagaimana? Misalkan ini masalah hutang piutang. Yang mau Anda teliti masalah wan prestasinya. Si peminjam, konsumen, ataupun nasabah ya, kalau di kredit perbankan, ya dia memang bersalah. Bersalah kenapa? Dia wan prestasi. Dari bank, mengajukan gugatan ke pengadilan, minta dia agar menyelesaikan masalah hutang piutang itu. Hakim berpendapat sama. Putusannya adalah si nasabah wan prestasi. Bank harus diberikan ganti rugi. Kalau itu yang diteliti, iya,
Masalahnya di mana? Masalah yang Anda pahami itu apa? Masalah. Yang disebut masalah itu. Ketika sudah berjalan sebagaimana mestinya, ada masalah nggak itu? Ya. Masalah itu adalah yang tak sebagaimana mestinya. Harusnya nggak gini nih, ini salah ini. Idealnya kan begini. Kok yang saya temukan begini? Sama juga kalau mau menganalisis putusan ya, lihat putusannya. Kalau sudah sebagaimana mestinya, dan Anda kalau lihat ratio decidendi ya, rasio decidendi itu adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara. Nah, jadi nanti kalau dibaca putusan itu ada gugatan dari pemohon ya, terus nanti ada pembuktian dari penggugat, terus ada kesimpulan dari penggugat di awal putusan ya. Baru berikutnya bagaimana jawaban tergugat, bagaimana pembuktian tergugat, bagaimana kesimpulan tergugat. Baru yang terakhir itu masuk kepada rasio decidendi. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus itu. Apakah ketiga-tiganya sepakat untuk itu? Ataukah jangan-jangan ada dissenting opinion, perbedaan pendapat di antara tiga hakim? Oh, dari tiga hakim ini ada dissenting opinion. Dua hakim ini menyatakan nggak seperti itu. Hanya satu hakim yang bilang seperti itu. Maka dapat dipastikan dua hakim inilah yang akan memenangkan perkara itu. Putusannya pasti akan sesuai dengan dua hakim itu. Kan begitu. Jadi kalau sekiranya nanti Anda mau lihat rasio decidendinya, ya Anda lihat tuh apa pertimbangannya. Ada pertimbangan hakim itu. Nah, oh inilah pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu seperti itu. Ya sama seperti ini tadi ya. Hakim tahu kalau hanya mengacu ke undang-undang perkawinan ya mentok. Orang ini nggak akan bisa dicatatkan ini. Tapi ternyata ada ruang di undang-undang administrasi kependudukan yang membolehkan itu dicatatkan sepanjang sudah ada penetapan dari pengadilan negeri. Makanya si pemohon mengajukan minta penetapan di pengadilan negeri. Celahnya di situ. Dan kalau dikaji ya putusan ini ya menarik. Kenapa menarik? Kok bisa ada putusan pengadilan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Mana yang lebih tinggi, putusan pengadilan atau undang-undang? Nah, itu ya. Boleh nggak putusan ini menyimpangi? Nah, kan sampai ke sana kejadiannya. Tapi kalau cuma sebatas one prestasi atau PMH, sudah terpenuhi unsur, sudah sebagaimana mestinya, nah, terus Anda mau meneliti bagian mana? Karena ada fenomena yang begitu ya. Jadi meneliti itu, terus masalahnya tidak ada. Yang paling tragis, Anda mau meneliti itu, putusannya itu, tapi setelah bercerita panjang lebar, bahkan sudah maju ujian, putusannya nggak ada. Itu paling tragis itu. Apa maksudnya? Yang jadi bahan hukum primer, putusan pengadilan nomor sekian-sekian. Pas waktu mau ujian, putusannya nggak ada. Jadi selama ini ngapain? Kan ceritanya kan berarti kan apa tuh, ngawur jadinya kan. Anda nggak punya bahan hukum primernya, nggak punya putusan pengadilannya, tapi menganalisis tentang putusan pengadilan. Terus tahu dari mana ada masalah? Kata kawan saya Pak, kata panitera Pak, nggak bisa. Sedang ada putusan saja, belum tentu itu ada masalahnya. Apalagi nggak ada putusan. Itu ya. Jadi kalau mau analisis putusan, coba cari putusannya itu yang menarik. Menarik dalam arti, kok bisa ya hakim memutuskan seperti ini ya? Padahal kalau mengacu pada normanya harusnya kan nggak bisa ini. Ini kan beda agama ini. Undang-undangnya sudah jelas, lex spesialis derogat legi generalis. Ketentuan yang khusus menyampingkan ketentuan yang umum. Kalau mengacu kepada asas sudah selesai itu. Undang-undang adminduk ini kan persoalan pencatatan saja. Negara mencatat itu. Tapi kalau mengacu mengenai sah atau tidaknya perkawinan, harusnya mengacu ke undang-undang perkawinan lah. Sudah ada lex spesialisnya, dia menyampingkan. Sama-sama undang-undang, tapi lex spesialisnya adalah undang-undang perkawinan. Lex generalisnya undang-undang administrasi kependudukan. Asasnya sudah menjawab untuk putusan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya itu. Ada yang mengerti putusan di sini untuk proposal? Ya nggak apa-apa, bagus juga kalau mau anotasi putusan atau mau mereview putusan ya. Tapi ingat ya, harus ada masalahnya. Jangan sampai sudah ada putusan nanti ternyata dicari-cari, loh kok nggak ada masalahnya ya?
Hakim sudah melaksanakan peraturan perundang-undangan, pihak yang nggak bisa membuktikan sudah dikalahkan karena dia nggak punya bukti yang kuat kalau dia perdata ya. Nah, terus masalahnya di mana? Nah, itu dia. Atau kalau yang di lain yang mengambil HTN, ada itu namanya putusan pejabat tata usaha negara ya, apa KTUN ya, ketetapan dari pejabat tata usaha negara itu. Bisa nggak rektor di sebuah perguruan tinggi swasta ketika membuat sebuah SK yang merugikan mahasiswa itu diajukan gugatan ke PT UN? Nah, itu kan agak menarik di zamannya ya. Kalau sekarang mungkin nggak begitu menarik ya. Di zaman itu mungkin menarik. Artinya kalau camat membuat SK, nah orang sudah tahu namanya camat itu kan sudah ada NIP-nya. Sudah pasti dia pegawai, sudah pasti dia adalah pejabat itu ya. Camat, lurah, apalagi kepala dinas, wali kota, gubernur. Itu clear lah. Ada SK merugikan atau merasa merugikan masyarakat, ajukan gugatan ke PT UN. Nah, sekarang bagaimana kalau ini adalah bukan dalam ini ya, bukan dalam instansi pemerintahan yang seperti itu. Nah, kayak tadi ya, rektor perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi negeri selesai. Nah, rektornya udah pasti dia pegawai negeri sipil, ada NIP-nya kan begitu ya. Bagaimana kalau rektor perguruan tinggi swasta? Bisa nggak itu dipetunkan? Nah, dan ternyata ditemukan di lapangan itu bisa. Ada putusan-putusannya. Nah, itu kan menarik untuk dikaji itu perspektif hukum administrasi negara. Nah, ini yang mengambil HAN ya, HTN dan HAN. Nah, apa ya bisa begitu? Berarti kan dikaji dari segi peraturan perundang-undangannya dulu. Bisa nggak menjadi pihak dia? Nah, bisa nggak itu merupakan putusan dari pejabat tata usaha negara? Bahkan yang terbaru lagi, kebetulan saya kan saat ini mendapat amanah ya untuk menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Tugasnya itu adalah kalau ada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian mau minta notaris hadir sebagai saksi atau mau minta fotokopi minuta akta, itu harus masuk suratnya ke kami dulu. Nanti kami pelajari, dilihat apakah notaris ini layak untuk dijadikan sebagai saksi ataukah bolehkah fotokopi minuta itu diberikan kepada aparat penegak hukum. Nah, jadi ternyata dulu pernah ada kejadian putusan dari Majelis Kehormatan. Nah, ini ya, Majelis Kehormatan Notaris ini kan terdiri dari 3 unsur. Unsur pemerintah ini jelas dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepri. Namanya pemerintah sudah pasti dia punya NIP, pegawai negeri sipil, ya. Ketuanya itu Kakanwil Kemenkumham, ada Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kadivyankum. Terus dari unsur notaris. Nah, ini yang menarik ini. Notaris ini kan pejabat negara juga. Tapi kan dia tidak punya NIP sebagaimana di pemerintah. Kan gitu ya. Ada 3 orang unsur notaris. Berikutnya ada unsur akademisi dan praktisi. Akademisinya dari Umrah, praktisinya ini dari Polda Kepri, Kabid Hukum. Jadi beliau sudah kombes itu ya. Jadi putusan daripada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang membolehkan itu, ternyata ada notaris yang nggak terima dan menggugat itu ke PT UN. Apakah bisa, Pak? Udah sampai Mahkamah Agung itu ya, dan ternyata bisa. Artinya putusan itu dianggap kami jadi pejabat negara, pejabat tata usaha negara. Coba, itu kan hal yang baru juga itu. Artinya selama ini yang dipahami seperti itu, tapi dalam perkembangan, nah tadi ya SK Rektor PTS bisa, putusan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bisa gitu ya. Nah, ini kan menarik untuk dikaji nih. Tapi kalau sekiranya yang biasa-biasa saja, janganlah ya. Ya, yang dia mau digugat masalah SK Wali Kota, yang menggugat orang yang terkena dampak itu gitu. Terus masalahnya apa? Ya, dan sudah dibatalkan putusan dari Wali Kota itu ya, putusan dari Wali Kota ya, SK Wali Kota sudah dibatalkan oleh petun gitu ya. Semua sudah sebagaimana semestinya. Nah, yang mau dikaji apa? Kan gitu. Tapi kalau yang tadi saya bilang, loh, kok bisa ya? Kan kalau dari segi legal standing, menurut Undang-Undang PT-UN, nah menurut ini harusnya ini nggak bisa dipihak ini. Kok bisa diputuskan itu diterima ya? Artinya dianggap dia adalah pejabat tata usaha negara.
Padahal dari segi undang-undangnya harusnya nggak bisa ini misalkan. Ada kajian-kajian seperti itu menarik. Barangkali itu ya pengantar dari saya untuk putusan ya. Karena masih banyak lagi tuh yang paling enak dibahas itu putusan MK itu ya. Ya, saya kira banyak itu. Dulu ada putusan terkait dengan anak di luar kawin. MK mengubah frase anak luar kawin yang sudah ada di ini ya di KUH Perdata itu ya, bahwa dia hanya punya hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terpisah dari bapaknya. Sementara menurut MK diubah pasal itu tidak hanya ibu dan keluarga ibunya, tapi juga bapak dan keluarga bapaknya. Sepanjang bisa dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kasusnya Macica Mukhtar itu dengan mantan Menteri Penerangan zaman Soeharto ya, Mardiono. Nah, jadi MK merubah norma itu. Nah, itu juga menarik untuk dikaji pada zamannya. Kalau sekarang jangan ya, sudah banyak jurnal-jurnal terkait itu. Tapi kalau hal-hal yang baru, cepatlah Anda mengkaji itu. Saya kira peluang untuk sama atau ada yang meneliti tentang itu ya ada, tapi kecil peluangnya. Di samping isu lama yang Anda munculkan. Misalkan terkait konsumen, pengembalian uang belanja dengan permen. Nah, itu ya. Kan banyak itu ya. Itu kalau sebenarnya isunya itu sudah lama dan kejadian ini sering berulang. Apakah itu merugikan konsumen? Ya merugikan lah. Kan kita maunya uang, kok dikasih permen. Kalau dibalik logika konsumen, ya udah, lain kali kami ke swalayan, nggak usah bawa duit, bawa permen aja. Nah, istilahnya mau beli apa, sabun, harga sabun 5.000, kasih 50 permen. Ini Pak, apa nih Kak? Kok permen Pak? Loh, kan kembaliannya ke permen. Kami belinya pakai permen juga lah. Kan begitu ya. Nah, ternyata mereka berlindung di balik ada yang namanya klausula eksemsi. Dari nota yang kita terima itu, coba perhatikan di bawahnya itu. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Itu kan melindungi pelaku usaha itu ya, tapi merugikan konsumen. Karena banyak juga ditemukan di lapangan ada cacat tersembunyi pada barang. Sekilas dilihat bagus, tapi ternyata pas dilihat di rumah, kok hancur begini misalnya. Ini bagaimana ini? Mereka berdalih di balik tadi klausula itu. Padahal kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 klausula baku yang dilarang itu nggak boleh. Sama juga Anda punya kendaraan dititipkan di sebuah tempat pengelolaan parkir, dibuatlah di karcis parkir. Pengelola tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Nah, enak kali pengelola ini ya. Duit mau terima, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Nah, padahal ada yang namanya hak dan kewajiban. Nah, jadi menurut Undang-Undang Konsumen juga diatur yang namanya nggak bertanggung jawab itu nggak boleh. Ada di pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan klausula baku yang dilarang. Jadi itu semua fenomena-fenomena yang saya kira sudah banyak terjadi dari dulu ya sampai sekarang. Kalau mau angkat itu lagi, ya Anda harus bisalah menemukan di mana kebaruan masalah Anda itu. Jangan sampai nanti diangkat lagi ternyata ya sama betul dengan yang lainnya ya, hanya beda tempat saja. Ini kan bahaya ya. Nanti kita dikira melakukan yang namanya plagiat. Kalau cuma beda tempat kan enak tuh, nyalin ulang ya. Nah, yang sudah ada disalin, nah mungkin diparafrase, diubah-ubah, tambah pendapat ahli lagi, ya tambah apa yang lagi ya, jadilah dia kayak tempat yang berbeda misalnya. Saran saya jangan itu, coba cari lagi apa yang menjadi masalahnya gitu. Oke, saya kembalikan ke ini ya, moderator ya, udah jam 10. Baik teman-teman, sekian diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Fajar dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya menyelesaikan tugas akhir. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.